kita juga banyak teman yang non muslim tapi kita salah dijawab kok. Waduh, ini tidak bisa membedakan apa yang diajarkan Muhammad dengan apa yang terjadi di lapangan. Bang, kita ini tidak membahas mengenai teman Anda orang. Shalom, shalom. Selamat datang buat semua yang baru join dan yang udah setia nonton gereja YouTube. Saya Leonardo Sirait ucapin terima kasih karena kalian luar biasa, ya kan? Hari ini kita punya video yang wow gitu ya. Menyentuh banget bagaimana seorang Uklim yang awalnya mungkin skeptis gitu ya. Skeptis akhirnya mulai terbuka pikirannya setelah mendengar penjelasan dari para apologet Kristen. Ini bukan cuma soal debat, tapi soal bagaimana kasih Tuhan bisa menyentuh siapa saja. Tapi sebelum kita mulai, yuk bantu klik tombol subscribe, tekan tombol like-nya dan share ke grup-grup WA atau story Instagram kamu ya. Kalian gak pernah tahu, satu sharing kecil bisa mengubah hidup seseorang dan banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan karena video ini gitu ya. Ini bagian dari pelayanan juga teman-teman. Jangan meremehkan. Ayo jangan sekedar penonton, tetapi ayo menjadi penuntun, ya kan? Oke, yuk langsung kita tonton videonya bareng-bareng. Masih naik ada Rian. Saya naikkan Rian, malah yang naik yang lain ini. Halo, for you. Halo? Ya. Abang, nama Anda ini siapa bang? Kok for you? Namanya Irfan. Irfan. Oke, Bang Irfan, apakah Anda ini seorang muslim bang? Ya, Muslim. Kita kasih dulu dia semangat teman-teman. Ya bang, apa yang mau Anda utarakan bang? Silakan. coba abangnya aja lah yang utarakan. Kita sudah panjang lebar bang. Tema kita ini diskusi Islam Kristen. Saya sebagai Ya, orang Kristen ingin mengajak Anda untuk mengklarifikasi klaim-klaim atau statement-statement orang-orang Islam. Contoh, misalnya kalian mengatakan Muhammad itu dinubuatkan dalam Injil dan Taurat, tapi ternyata nggak ada. Kalian mengatakan siapa yang bahwa bilang? Yesus itu adalah Siapa seorang yang bilang bang? Muslim. Coba, bagian mana yang kira-kira Anda mau bahas tuh? Banyak statement-statement Muslim yang mana yang Anda kuasai? Supaya kita bahas. Coba abangnya aja dulu yang bahas, nanti ambil satu topik baru kita bahas bersama bang. Oke. Tadi kita membahas mengenai penyaliban. Di mana Al-Quran mengatakan bahwa wama qataluhu wama salabuhu walakin subihalahum. Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya, melainkan Iya, yang betul. diserupakan bagi mereka. Iya memang diserupakan. Oke, jadi siapa yang diserupakan itu bang? Yang diserupakan itu Barnabas. 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 Baik, satu Bener bilang kok, bang. Yudas, satu bilang Barnabas, satu bilang... Tapi itu tidak tertulis dalam Quran ya bang ya? Ya itu kan pendapat saya bang. Pendapat. Baik. Jadi menurut Anda yang disalibkan itu adalah Barnabas. Tetapi orang mengira bahwa itu Yesus, betul? Nabi Isa. Iya, Isa. Orang mengira bahwa itu Isa karena mukanya sudah diganti sama Allah jadi mukanya Isa, betul? Diserupakan. Ya, diserupakanlah mukanya jadi muka Isa. Berarti orang-orang itu tertipu lah ya karena perbuatan itu, betul?
Enggak juga bang, mana tertipu itu. Sebentar, saya ulangin. Orang-orang ingin menyalibkan Isa. Iya. Tetapi ada orang lain yang bernama Barnabas, wajahnya diganti jadi wajahnya Isa, betul? Wajahnya diganti jadi, bukan wajahnya bang, tapi kan yang diserupakan orang loh. Ya, orangnya Manusia. diserupakan jadi Isa, betul? Orangnya bukan wajahnya. Orangnya itu apanya, Bang? Orangnya ya manusia aja lah bang. Muka termasuk bagian nggak itu? Bagian dari orang nggak? Iya termasuk. Bukan berarti hanya Sama orang wajah Muslim aja. memang teman-teman tenang teman-teman. Ngomong sama orang Islam memang begitu. Kan saya sudah bilang, ketika orang Islam membuka mulutnya untuk menjelaskan agama Islam, di situ dia harus bohong. Bahkan dirinya sendiri dibohongin sama dia. Pelan-pelan bang, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Orang-orang ingin mencari-cari Isa dan menyalib dan membunuh dia. Setuju? Mencari. Ingin menyalibkan dia, betul? Iya orang-orangnya. Oke. Tetapi Isa yang mereka cari-cari ini, menurut Al-Quran, menurut orang Islam diangkat ke surga, diangkat ke langit. Tetapi yang dapat adalah Barnabas. Kenapa mereka mengira bahwa itu adalah Isa? Karena seperti Anda katakan, orangnya sudah diserupakan oleh Allah menjadi Isa, betul? Diganti bang. Orangnya diganti jadi Isa. Enggak lah, diganti orangnya. Makin pening lagi kan? Orangnya, Barnabasnya diganti. Ya Isanya diganti jadi orang lain gitu loh. Isanya diganti jadi orang lain. Iya. Berarti Isanya berubah jadi orang lain. Bukan berubah, ya Nabi Isanya terangkat ke atas. Terus yang disalibkan? Orang lain. Itulah Yang serupa Barnabas. dengan Isa. Bukan yang serupa. Ibn Nabi Isa kan udah terangkat tadi. Makin bingung. Ya lo yang diserupakan siapa? Yang diserupakan siapa? Barnabas. Ada yang bilang Barnabas, ada yang bilang Yudas, Ustadz. Oke, Ada coba yang jelaskan bilang kepada saya apa maksud diserupakan. Silakan, coba. Apa maksud diserupakan itu? diserupakan. Mirip gitulah. Mukanya hampir mirip gitulah bang. Kok bisa mukanya hampir mirip? Ya, kok bisa ya? Mungkin biar orang-orang pada saat itu percaya bahwa itu Nabi Isa. Oke, artinya Allah membuat orang-orang tertipu, betul? Bukan tertipu sih bang, tapi untuk Makin menyelamatkan pening lagi. untuk Memang menyelamatkan makin pening gitu. ketawa. Ya gimana nggak ketawa bang? Pening gimana? Gini, saya mau ini minta kronologisnya lah. Orang-orang ini sendirian atau banyak orang ini? Banyak orang. Banyak orang. Mereka mencari-cari Isa. Isanya ini sempat kepegang nggak? Isanya, kok itu kurang tahu bang ceritanya. Oke, terus gimana? Terus ya diserupakan gitu. Ya, wajahnya. prosesnya gimana? Jangan diserupakan terus. Prosesnya gimana? Dicari-carilah sosok Isa ini. Ya, Terus? dicari-cari. Terus? Rupanya yang udah ditukar itu sama orang Yang udah ditukar. Jangan ketukar dulu. Tiba-tiba udah ditukar. Yang mereka dapati siapa? Yang mereka dapati siapa? Ya itulah tadi bang. Ada ustadz yang bilang Yudas, ada yang bilang Barnabas. Oke, taruhlah Yang- Barnabas. Oke, yang mereka dapati Barnabas. Kenapa Kalau mereka yang- kok mengira Barnabas itu Isa? Karena mirip. Makanya Karena mirip. Barnabas mirip dengan Isa. Siapa yang membuat mirip? siapa yang membuat mirip? Itu kurang tahu aku ceritanya bang. Tidur dulu di bawah, Bang. Nah, tidur dulu di bawah ya. Tidur dulu di bawah sana. Di bawah sana tidur. Makanya teman-teman ya, ini saya itu bukan asal-asal ngomong loh teman-teman. Nih, saya sudah buat satu, nih, lihat nih.
ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta. Bahkan kepada dirinya sendiri dia harus berdusta. Nih, lihat kan, Barnabas lah, Yudas lah, dia kan dia bohong gitu, bohong sama dirinya sendiri yang dibohongin. Di mana dalam Quran itu ditulis Yudas? Di mana dalam Quran ditulis Barnabas? Kitab yang kalian katakan maha lengkap, sempurna, menjelaskan segala sesuatu, membikin Anda bingung sendiri. Makanya tidak berlebih-lebihan ketika saya katakan, jika Anda 13 tahun mendalami Al-Quran, setelah 13 tahun mempelajari Quran dan hadis, saya dan kamu pasti, bukan akan, pasti akan meninggalkan agama Islam, pasti. Oke, kita kasih naik yang berikutnya, ada Pak Abbas. Pak Abbas. Ya, selamat malam Pak Abbas. Silakan nyalakan kamera Anda. Oke. Pak Abbas, apakah Anda seorang Muslim? Iya, saya seorang Muslim. Iya. Anda sudah menyimak dari tadi? Udah sebagian. Oke, silakan. Apa yang mau Anda utarakan atau Anda tanggapi? Silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang saya tanggapi memang semuanya itu benar. Benar? Kita berbohong demi kebaikan. Sebentar, saya konfirmasi dulu. Jangan-jangan Anda ini mau menjelek-jelekkan agama Islam. Anda Muslim? Muslim. Coba bacakan satu surat di dalam Al-Quran supaya kami tahu bahwa Anda Muslim. Inna ta'ina kal kausar wasalilil rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Coba surat An-Nas. Qul a'udzu birabbinas malikin nas ilahin nas min sahril waswasihar nas. Sah ini Muslim. Oke Bang, kami sudah percaya Anda Muslim. Kami sudah percaya Anda Muslim. Oke, Anda Muslim. Tapi Anda Muslim, tapi Anda setuju dengan saya nih? Sebenarnya gini, contoh. Kita pikirkan mudaratnya. Membunuh sesuatu itu ataupun berbohong dengan sesuatu itu, mana yang lebih banyak mudaratnya, berbohong apa tidak berbohong? Oke, jadi Anda setuju bahwa agama Islam mengajarkan kebohongan? Enggak, tidak mengajarkan kebohongan, tapi kalau perlu bisa berbohong. Kalau perlu boleh bohong. Baik, kalau kepepet boleh bohong, betul? Betul. Betul. Makanya saya bilang teman-teman, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil? Jika iya, katakanlah iya. Jika tidak, katakanlah tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Bang, tahu nggak apa komentar Yesus di dalam Bible tentang iblis? Iblis itu dikatakan dia bapak segala dusta. Maksudnya Betul. dia itulah sumber kebohongan itu. Betul. Nah, Kan ternyata, juga, sebentar Bang, biar saya selesaikan. Ternyata ajaran agama Islam bertoleransi dengan yang namanya kebohongan itu, betul? itu bukan bertoleransi, lihat mudaratnya. Iya, artinya dibolehkan dalam keadaan tertentu berdusta, betul? Betul, boleh. Makanya saya bilang Bang, menurut sudut pandang daripada Yesus sendiri, maka kesimpulannya yang ngajarin kalian itu adalah bapak segala dusta itu, sang penipu daya. Enggak. Menggalang dana untuk kegiatan pengadaan ambulan ya teman-teman. Semoga ini bisa terlaksana ya, sedang menggalang dana untuk membeli 1 unit ambulan
yang akan digunakan di daerah-daerah pedesaan yang jauh dari akses rumah sakit. Kalau hati teman-teman tergerak dan ingin ambil bagian dalam pelayanan ini, kalian bisa memberikan dukungan melalui nomor rekening yang tertera ya di bawah, atau cukup dengan scan barcode yang tersedia di layar. Ya, selain itu kami juga mengajak kalian untuk mendukung pelayanan lainnya seperti Forum Komunikasi Pelayan Penginjil Indonesia, Apologet Kristen, dan juga komunitas Kristen YouTuber Indonesia ya. Di sini dukung teman-teman ya, karena kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Tapi kami tidak memaksa sama sekali ya. Ini hanya untuk untuk saudara-saudara yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu ya. Dan jika saat ini teman-teman saudara-saudara belum bisa mendukung secara materi, doakan saja juga. Sangat kami butuhkan doa itu luar biasa, karena kami percaya doa yang tulus punya kuasa yang luar biasa. Ayo kita gunakan media sosial ini untuk menjadi dampak baik dan berkat bagi banyak orang ya. Itu teman-teman ya, sekecil apapun itu dukungan ya, dukungan kalian sungguh sangat berarti bagi kita. Karena kita juga banyak program-program teman-teman, dan juga ada Yayasan Cipta Pelita Kasih ya. Ada satu pelayanan luar biasa juga yang juga butuh dukungan kita ya. Bang, pernah dengar istilah khairul makirin nggak? Belum pernah dengar tuh, apa tuh? Khairul makirin itu adalah title atau gelarnya Allah. Dia itu sang khairul makirin, sang penipu daya ulung. Yang maha penipu gitu. Iya, yang maha penipu. Bahkan dia itu menipu dan menyesatkan orang. Loh, Bang, kalau saya tunjukkan ayatnya gimana? Bahwa Allah menyesatkan orang-orang. Itu mungkin yang nulis itu mungkin bukan orang muslim Berat atau ini orang sudah. lain. Abang ada Al-Quran di situ enggak? Enggak. Ada Al-Quran? Enggak ada Al-Quran. Iya. Mau saya tunjukkan ayat-ayatnya di dalam Al-Quran bahwa Allah menyesatkan orang? Memang coba di Al-Quran ya. Oke. Baik, saya akan kutipkan misalnya di dalam surat An-Nahl ayat yang 93. Bacakan ya. Apakah Allah menyesatkan orang? Kita tampilkan. Sungguh nekat yang nyata, teman-teman. Makanya orang-orang Islam baca Quran itu yaitu a'udzubillah, itu kan. Makanya teman-teman tidak tahu dia kalau yang menyesatkan itu Allah sendiri. Saya tampilkan ya. Bang, ini Al-Quran betul? Iya. Surat An-Nahl 93 betul? Iya. Coba diperbesar sedikit, Bang. Gimana? Diperbesar sedikit. Ya kalau keberbesar nggak cukup, Bang. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa? Tentang apa yang kamu telah kerjakan. Betul nggak di sini dikatakan Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya? Iya, betul. Iya, maha penyesat Allah dengan segala. Iya, Bang. Sebenarnya itu gimana? kita jangan salah tafsir, menafsirkan sesuatu itu. Contoh. Menafsirkan, ini orang gimana sih? Kita semua ini harus bisa dicerna sama akal, Bang. Bang, Anda percaya dengan qadarullah nggak? Sebenarnya gini, kita bahas. Sebentar Bang, saya tanya dulu. Anda percaya dengan qadarullah? Apa itu qadarullah?
Buset. Oke bang, saya turunkan dulu. Anda ini banyak tidak tahunya. Sorry bang, saya turunkan dulu. Nanti banyak orang yang inbox saya lagi. Kamu beraninya ya sama orang-orang yang awam, kamu beraninya. Kamu tidak berani ya dengan orang yang ini. Teman-teman yang inbox saya seperti itu sudah banyak teman-teman. Numpuk. Makanya saya bilang yang naik tolonglah yang ngerti agama Islam. Kalau kamu nggak ngerti agama Islam jangan naik. Gitu loh, ya. Yang ngerti-ngerti agama Islam aja lah. Kita kasih naik ada Tina. Tina. Nah, ini makin malam makin orang nonton saja ya. Udah hampir 24.000 orang nih ya. Tina silahkan nyalakan kamera Anda. Tina. Halo Tina. Baik, ini nampaknya dia salah. Oke, sudah naik. Ya, Tina, saya mau tanya dulu ini Kak Tina. Anda ini Muslim atau Kristen? Tidak mendengar suara. Teman-teman, apakah bisa mendengar suara dia? Saya tidak mendengar suaranya. Apakah mikrofon Anda, udah terbuka juga. Teman-teman bisa mendengar enggak? Saya tidak bisa mendengar, kami tidak bisa mendengar suara. Mungkin bisa diperbaiki perangkat Anda. Mungkin ataukah pakai headset kah atau apa? Baik, coba naik ulang ya. Kalau begitu naik ulang karena kami tidak bisa mendengar Anda berbicara apa. Oke, kita kasih naik lagi ada Alpha Woman. Saya sebenarnya malas naik-naikan orang yang tidak pakai nama asli ya, tapi nggak apa-apa. Saya coba ini kali ini. Alpha Woman. Silakan nyalakan kamera Anda. Oke. Ya. Kak Alpa. Aduh, Iya, suaranya selamat malam. teman-teman. Suara Anda eko. Maksudnya gimana? Menggema. Jadi suara saya dengar kembali. Ini saya harus gimana? Mungkin turun dulu, kemudian ajukan permintaan naik ya. Oke, bye-bye. Ya. Naik lagi karena eko ya, menggema. Teman-teman, ketika Anda membuka TikTok, pastikan browser yang lain itu Anda tutup ya. Karena kalau Anda membuka, biasanya kan ada aplikasi berjalan di latar belakang. Itu Anda tutup dulu supaya tidak penuh begitu ya. Supaya HP Anda tidak berat jalannya. Kalau HP Anda yang mesinnya yang turbo begitu biasanya kuat. Tapi kalau HP Anda mesinnya tidak kuat, terus Anda naikkan banyak aplikasi terbuka seperti itu. Kita kasih naik ada Kang Yanto. Kang Yanto. Ya Kang Yanto, silakan nyalakan kamera Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Kang Yanto, saya ini non-muslim. Ya jawab aja bang. Kata Muhammad gak boleh mengucapkan salam kepada non-muslim. Ya, kita juga banyak teman yang non-muslim, tapi kita salam dijawab kok. Waduh, ini tidak bisa membedakan apa yang diajarkan Muhammad dengan apa yang terjadi di lapangan. Bang, kita ini tidak membahas mengenai teman Anda orang Kristen, teman Anda menjawab salam, kalian nongkrong bareng. Kita bukan bahas itu, yang kita bahas ajaran Muhammad. Menurut ajaran Muhammad, kalian tidak boleh berteman kecuali dengan orang-orang yang beriman. Kecuali dengan sesama muslim.
Kata siapa? Mengatakan itu siapa? Muhammad. Gimana? Justru kita juga boleh bertoleransi. Kalau menurut akal sehat kita seperti itu, tapi menurut Muhammad bukan seperti itu. Boleh kita berteman dengan orang-orang Kristen atau orang-orang, katakan ya kalau bahasa kita orang kafir ya kan? Boleh berteman dengan orang Kristen, emang kalau memang kita sama-sama saling membantu ya. Yang kedua, kita tidak boleh berteman dengan orang Kristen yang menjatuhkan agama Islam, yang memerangi agama Islam, ya kan? Baik, itu sebenarnya karangan Anda sendiri. Tuh, Saya akan bisa. kutipkan. Kalau Anda, menurut masalahnya yang mendirikan agama Islam bukan Anda, tapi Muhammad. Jadi omongan Anda itu tidak dianggap gitu loh. Omongan Anda itu mohon maaf, ibarat kentut aja. Baik, saya akan balikkan kamera saya. Perhatikan ini. Ya. Apa dikatakan di sini? Di dalam As-Sunnah dan seterusnya disebutkan sabda Rasulullah. Perhatikan. Janganlah bermain kecuali dengan orang mukmin. Dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ini bukan hanya 1-2 hadis, banyak hadis, Bang. Dari Abu Sa'id, dari Nabi SAW. Janganlah kamu berteman kecuali dengan orang mukmin. Dan janganlah memakan makananmu kecuali orang bertakwa. Ini banyak, Bang. Diriwayatkan Abu Daud, Tirmizi, Ahmad, Ibnu Hibban. Banyak nih. Anda tidak boleh berteman dengan orang selain dari yang mukmin. Gimana? Makanya selama ini Anda jadi orang Islam nggak tahu ajaran ini. Kalau Anda tahu pasti Anda akan meninggalkannya. Halo Bang. Ini konsep dari Abang sendiri kan. Makanya kalau Konsep dari saya. Bang, yang saya kutipkan tadi perkataan siapa? ya perkataan orang lah itu mah. Bukan perkataan Nabi. Emang itu perkataan Nabi, itu perkataan orang. Bullshit. Bang, ini webnya, perhatikan ya Bang ya. Ini webnya konsultasi syariah. Ini web muslim. Ada orang bertanya nih. Pertanyaannya, perhatikan. Ada pertanyaan. Tolong saya diberi matan hadis tersebut selengkapnya beserta artinya. Atas bantuannya saya ucapkan jazakumullah khairan. Apa di sini dijawab? Hadis tersebut memiliki matan sebagai berikut. Nih, ini dia mengutip hadis, Bang. Ya, jadi kan pertanyaan begini, Bang. Yang namanya kita orang Islam tuh hadis tuh bukan satu. Ada hadis qudsi, hadis yang langsung perkataan Nabi, juga ada hadis dari Islam. Berarti hadis ini kebohongan. Bukan kebohongan. Nah, bukan kebohongan. Berarti hadis ini benar. Karena di dalam Islam itu ada... Sebentar, Bang. Jangan banyak-banyak, jangan boros-boros. Orang nggak paham. Gini, apakah hadis ini bohong atau benar? Saya tidak mengatakan benar dan tidak mengatakan bohong. Nah, tidak benar, tidak bohong. Bohong tidak benar, benar tidak bohong. Berisi adalah kosong, kosong adalah berisi. Sesungguhnya berisi itu kosong dan kosong itu adalah berisi. Aduh, sulit ini ngomong sama Anda ini, Bang. Di Islam itu ada beberapa ajaran, Bang, ya. Ada Sunnatul wal Jamaah, ada Muhammadiyah, ada dan sebagainya. Itu semua beda versi, Bang. Ya. Saya nggak nanya yang itu, Bang. Yang saya tanya hadis yang tadi bohong atau benar? Yang saya katakan di dalam Alkitab Al-Quran ataupun kitab sunnah ataupun ayat Islam, hadis itu ada beberapa, Bang. Ada ditanya hadis. Yang ditanya tadi loh, yang di hadis tadi benar atau bohong? Ya itu tergantung yang memegangnya. Dibilangin kita itu ada 72 versi Islam. Berat. Berarti yang tadi itu benar atau bohong? Benar yang mengikutinya, Bang. Benar. Anda mengikutinya? Anda mengikutinya? Kalau saya kan bilang tadi, saya mempercayai dengan hadis qudsi, hadis yang sahih. Berarti Anda tidak percaya itu? Bukan tidak percaya. Itu ini gimana ini?
Udah, Anda dibawa saja, Anda bikin saya sakit kepala. Percaya tapi tidak percaya, percaya tapi tidak percaya, gimana? Yang pasti-pasti saja dulu teman-teman. Ini kita jadi nggak bisa ngambil kesimpulan ini. Gimana Anda ini? Dipastikan dulu. Makanya saya bilang, kalau Anda nggak ngerti agama Islam, jangan naik, belajar dulu. Jangan main naik-naik aja. Nanti di-inbox lagi saya sama pasukan netizen muslim. Kamu beraninya sama orang awam saja, katanya. Padahal sudah saya bilang terus-terusan, jangan naik yang awam, kasih kesempatan yang ustadz-ustadz. Oh iya, tapi saya lupa. Ustadz nggak berani ke sini. Kenapa? Takut mengiyakan saya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Ada kita kasih naik, ada Hafiz. Oke, kita kasih naik, ada Hafiz Cika. Sebentar, mana tadi Hafiz Cika ini ya? Oke. Hafiz Cika. Selamat malam, Hafiz Cika. Hafiz Cika, selamat malam. Jangan termacet-macet, Bang. Ini persis kayak orang mau mengucapkan kata cinta, tapi mulutnya tertahan. Silakan. Terkejut. Dia malah nunjukin WC. Hafiz. Dari namanya Hafiz, teman-teman. Ini makanya makin jadi Hafiz, makin mereka tidak mampu menjawab. Apakah ada jawaban dari seorang muslim? Ketika ada syubhat, ketika ada pertanyaan tentang agama Islam? Tidak. Ya, padahal Hafiz Quran. Hafiz namanya. Penghafal Quran. Tapi sifatnya ya adalah WC. Mirip Hajar Aswad, Bang. Mirip Hajar Aswad. Oke lah, baik. Kita turunkan dia ya. Jadi teman-teman sekalian. Wah, luar biasa ya saudara-saudara. Kalau kalian merasa diberkati, silahkan tulis di kolom komentar. Yesus dahsyat. Atau aku rindu jadi terang dan garam, ya kan? Saya mau baca beberapa komentar kalian habis ini. Ya, jadi jangan malu-malu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tuhan memberkati kita. Setiap langkah kita, apapun yang kita kerjakan, terus menjadi berkat dan berdampak. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Dimana ini yayasan, teman-teman ya, yayasan yang kita di bawah naungan gereja YouTube ya. Di situ tempat ini menjadi rumah dan sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Mereka belajar, dibina dan dimuridkan. Bukan cuma sekedar akademik, tapi juga secara rohani ya. Saat ini ada sekitar 30-an kurang lebih anak yang dibimbing di sana setiap harinya, tapi sayangnya yayasan ini tidak punya sponsor tetap, dan disinilah kita bisa ambil bagian. Di bawah naungan gereja YouTube kami berkomitmen untuk terus mendukung yayasan ini, tapi tentu kami nggak bisa jalan sendiri, kami butuh saudara-saudara ya. Bagi teman-teman saudara-saudara yang diberkati secara finansial, yuk sisihkan sedikit dari berkat yang Tuhan sudah percayakan. Nggak harus besar, tapi
Ketika banyak orang bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Kita percaya media sosial bukan cuma buat viral-viralan, tapi bisa jadi alat untuk membawa terang dan harapan bagi banyak orang, termasuk anak-anak ini ya. Mari jadi saluran kasih, jadi bagian dari perubahan hidup mereka ya. Kalau kamu bergerak dan ingin ambil bagian, silahkan cek info rekening atau barcode di layar. Dan jangan lupa bantu share video ini biar makin banyak yang diberkati dan terinspirasi untuk jadi terang di tengah dunia. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye bye. God bless you all.